Ciptakan pemilu tahun 2024 sebagai sarana pemersatu dengan saling bersinergi, kolaborasi dan berkontribusi mewujudkan pemilu damai yang berkualitas dan berintegritas. Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi menghadiri Coffee Morning yang dilaksanakan di Kuala Triparesto Jumat 20 Oktober 2023. Bupati Rejang Lebong DRS Syamsul Effendi menjelaskan di tahun 2024 adalah tahun politik. Kita semua tahu bahwa tahun itu akan digelar pemilihan umum, pemilu, dan pemilihan kepala daerah, pilkada, secara serentak untuk yang kedua kalinya diselenggarakan. Di Indonesia, harapan kami bahwa dengan memenuhi segala amanat dan kewajiban tersebut, tentunya agar masyarakat bisa memilih dengan cerdas calon yang dipilih. Karena calon terpilih nantinya diharapkan menjadi pemimpin yang berkualitas dan amanah, ujarnya. Selanjutnya ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab melakukan sosialisasi, literasi, edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan pemilu serta melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dalam kesempatan ini pula kembali saya tekankan bahwa perbedaan pilihan tidak boleh menjadi hambatan, namun solidaritas dari semua pihak adalah kunci keberhasilan pemilu. Mari kita rapatkan barisan untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Rejang Lebong, saling bekerja sama dan berkolaborasi demi mewujudkan Rejang Lebong lebih bermartabat, menjaga pemilu agar berjalan dengan damai dan kondusif dengan semangat demokrasi sebagai integritas bangsa. Dalam sambutannya Bupati Rejang Lebong DRS Haji Syamsul Effendi mengatakan, yang kami hormati, kemudian ibu-ibu, baik dari PKK, GOW, Dharma Wanita, maupun organisasi lainnya yang berkesempatan hadir, yang kami hormati. Kemudian Kesbang Polinmas, selaku leading sektor penanggung jawab Coffee Morning beserta staf kami hormati, rekan-rekan media yang berkesempatan hadir sekaligus meliputi pertemuan ataupun Coffee Morning pada pagi hari ini. Mengawali sambutan, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian pada kesempatan ini kita diberikan yang nikmat luar biasa, umur, kesehatan, dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan undangan sekaligus dihias dengan doa, kita sama-sama dapat hadir di sini. Insya Allah apapun yang kita kerjakan sangat bermanfaat dan bernilai ibadah si Tuhan yang Kuasa. Selamat dan salam kita bermohon kepada Allah tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf lewat Ketua Majelis Ulama Indonesia Pak Haji Mabrur Pak Yusar. Sekaligus juga akhirnya kami menginformasikan dan undangan jadi nih Pak Yusar besok malam insya Allah tentunya kita melaksanakan takbir akbar di lapangan Tunggal Curug. Insya Allah akan dihadiri oleh Pak Ustadz Abdul Somad. Tentu ini juga terima kasih kita tak teringat kepada Pak Buzar selaku artinya penanggung jawab daripada acara itu dan mendatangkan artinya Pak Ustadz tersebut. Bapak Ibu peserta rapat ataupun Coffee Morning yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui dan sama-sama kita maklumi, sejak tanggal 14 Februari 2022 yang lalu sampailah hari ini kita sudah berproses, artinya mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden yang insya Allah dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Tentu pemilu tahun ini ada dua kegiatan, tiga malahan. Artinya selain daripada pemilu legislatif, juga pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati dan wakil bupati. Cuma perbedaannya di tanggal saja dan bulan. Kalau untuk Pak Gubernur, presiden dan wakil presiden beserta dengan pemilu legislatif, termasuk juga pemilihan lokal seperti di Banda Aceh, itu tetap dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang insya Allah. Nah, berkenaan dengan ini tentu kalau diamanatkan dengan undang-undang bahwa penyelenggara pemilu tersebut
adalah KPU dengan Bawaslu. Di sisi lain artinya kita selaku pemangku kepentingan dan tanda kutip penyelenggara negara punya hak yang sama, baik itu bupati sampai kades, Pak Dandim juga sampai ke Babinsa, Pak Kapolres pun sampai dengan Babin Kantipmas, punya kewajiban yang sama. Tugas pertama kita melaksanakan sosialisasi. Walaupun itu sudah, bahkan beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan di Golden League, ada salah saya, dengan diikuti jumlah hampir 500 orang peserta. Nah, inilah dalam bentuk upaya dan pemerintah daerah melakukan sosialisasi. Dengan sosialisasi tersebut akan lahirlah pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian betapa pentingnya artinya pemilu itu dilaksanakan, betapa pentingnya pemilu itu sukses. Nah, indikator sukses Bapak Ibu artinya tadi saya sampaikan, termasuk juga yang lain. Sama-sama kita ketahui bahwa untuk di Rejang Lebong ini sampai hari ini insya Allah tidak ada perubahan. Itu ada di angka 2.894 orang yang mempunyai hak memilih. Artinya angka ini bagaimanapun artinya, baik itu para pejabat, taruhannya jabatan, mulai dari bupati sampai dengan kades dan lurah. Artinya kita semua bertanggung jawab mensosialisasikan. Ketika angka itu nanti tidak muncul 50%, berarti gagal. Nah, untuk tidak terjadi gagal, maka pada hari ini dengan sisa waktu yang ada, mari kita artinya bersama-sama memberikan masukan, saran, baik itu berdasarkan pemetaan kita masing-masing maupun situasi dan kondisi di wilayah kita, kecamatan, per desa, kelurahan, jika perlu per TPS. Kemudian artinya dengan memegang daftar calon pemilih tetap. Pelaksana kegiatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Zulfan Effendi S.E. melaporkan. Wakili segenap panitia, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu memenuhi undangan Bapak Bupati pada kegiatan hari ini yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Walaupun pada saat ini kita cukup padat kegiatan, tetapi Bapak Ibu masih berkesempatan hadir. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan, berkaca pada kenyataan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 yang lalu, kita dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu problematika terkait distribusi logistik pemilu, data pemilih, kepastian, kapasitas, dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi, data hasil penghitungan suara, serta terjadinya gugatan atas hasil akhir Pilpres tahun 2019. Pada pemilu serentak tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita laksanakan, tidaklah lebih ringan bila dibandingkan pemilu tahun 2019 yang lalu. Pemilu tahun 2024 kita juga dihadapi beberapa partai atau ada pertambahan partai kontestan pemilu, dan tentu akan bertambah pula jumlah para caleg sebagai peserta pemilu. Hal ini akan juga melibatkan masyarakat sebagai pemilih yang akan memilih wakilnya dengan alternatif dan terlalu panjang dan cukup rumit bagi pemilih, dan banyak permasalahan lainnya yang harus kita tuntaskan. Melalui kegiatan Coffee Morning ini, walaupun dengan tidak terlalu formal dan atau resmi dan dengan suasana yang santai, bertukar pikiran, diskusi diharapkan tumbuh gagasan-gagasan cemerlang dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dan dapat kita tangani secara efektif. Bapak, Ibu, dan hadirin kami muliakan, perlu kami laporkan pada Pak Bupati, adapun tema kegiatan ini yaitu
mari kita ciptakan pemilu tahun 2024 sebagai sarana pemersatu dengan saling bersinergi, kolaborasi, dan berkontribusi mewujudkan pemilu damai yang berkualitas dan berintegritas. Sesuai dengan tema ini, kita jadikan pemilu bukanlah hanya kontestasi politik dan perebutan kekuasaan, tetapi pemilu kita jadikan ajang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta kita membantu mengantarkan masyarakat untuk memilih calon pemimpin terbaik yang dapat meningkatkan kesetaraan dan kemakmuran masyarakat. Kemudian tujuan daripada Coffee Morning pada hari ini, yang pertama, dalam upaya meningkatkan sinergitas semua pihak terkait dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Yang kedua, terwujudnya efektivitas dan kualitas pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Dan yang ketiga, mencari solusi dan gagasan yang terbaik dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Dan yang keempat, menyamakan persepsi terhadap aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan, dan memperkuat koordinasi, komunikasi, dan silaturahmi semua pihak terkait dalam membantu penyelenggara khususnya KPU dalam melaksanakan tugasnya pada setiap tahapan pemilu. Kemudian kami laporkan pula pada Bupati bahwa peserta Coffee Morning pada pagi hari ini terdiri dari unsur Forkopimda, OPD, KPU, Bawaslu, Ketua Parpol, kontestan pemilu, para camat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, organisasi pemuda dan wartawan dengan jumlah keseluruhan lebih kurang 100 orang. Dan selanjutnya kami nanti mohon penyampaian materi atau ekspos yang pertama dari pihak KPU. Ekspos ini kami mohon nanti dapat dijabarkan kesiapan tahapan yang telah dilakukan dan strategi pelaksanaan yang akan kita lakukan di masa akan datang. Coffee Morning mengatakan berkaca pada kenyataan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Kita dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu problematika terkait distribusi logistik pemilu, data pemilih, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi, data hasil penghitungan suara, serta terjadinya gugatan atas hasil akhir P1 tahun 2019. Sesuai dengan tema ini, kita jadikan pemilu bukanlah hanya kontestasi politik dan perebutan kekuasaan, tetapi pemilu kita jadikan ajang memperkuat rasa kesatuan dan persatuan, serta kita membantu mengantarkan masyarakat untuk memilih calon pemimpin terbaik yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, ungkapnya. Adapun beberapa penyampaian mengenai pemilu 2024 yang dijelaskan oleh Bawaslu, KPU, dan Wakapolres Rejang Lebong. Kepala Bawaslu menyampaikan mengenai perekrutan tingkat TPS sekitar 816 orang, pengawasan tetap bekerja sama demi terciptanya unsur masyarakat yang baik. Amanat UUA-nya unsur masyarakat yang berperan aktif dalam rangka proses demokrasi di wilayah Rejang Lebong. Wakapolres Kompol Yusiadi S.I.K. M.H. menyampaikan tentang kesiapan pengamanan pemilu tahun 2024, terdapat 3 kategori TPS, TPS kurang rawan, dengan jumlah 747 TPS, TPS rawan, berjumlah 36 TPS, TPS sangat rawan dengan jumlah 33 TPS. Selanjutnya penyampaian singkat dari Ketua KPU Bapak Ujang Maman S. Sos menyampaikan bahwa jumlah KPPS 8.460 orang, jumlah mata pilih 208.394 dan memiliki jumlah TPS 816 TPS yang ada di Kabupaten Rejang Lebong terbagi menjadi 4 dapil. Bapak Ibu yang saya hormati, kami KPU Rejang Lebong ini telah merekrut namanya penyelenggara ad hoc. Ini PPK, PPS, Sekre PPK, Sekretariat PPS. Serjang Lebong ini berjumlah 1086. Terus nanti ke depan di bulan Januari kami akan membentuk yang namanya KPPS. Jadi total penyelenggara pemilu di Kabupaten Rejang Lebong ini termasuk KPU ini berjumlah 8.460 orang. Inilah pasukan penyelenggara pemilu
pemilu di tingkat KPU dan jajaran dalam melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024. Jadi total jumlahnya itu 8.460 orang. Geser sedikit bahwa kami telah melakukan pemutahiran data pemilih dan alhamdulillah sudah kami tetapkan. Jadi DPT kita itu 208394 yang tersebar di 816 TPS se-Rejang Lebong. Kita geser lagi, kami telah melakukan sosialisasi. Ini tiap minggu jadwalnya di tingkat SLTA itu seminggu 3 kali. Maka mohon maaf pada kesempatan hari ini satu orang anggota kami, Komisioner KPU Kadip Sosdikli Pak Buyono belum hadir. Beliau sedang melakukan sosialisasi di SMA 4. Geser sedikit ke pencalonan. Pada kesempatan hari ini DCS kita, daftar calon sementara se-Rejang Lebong, yang dari 17 partai politik, seharusnya 18, tetapi yang mengajukan itu 17 partai politik, berjumlah 502 orang bacaleknya. Tadi malam sampai jam 3 malam kami pleno terkait permin. Ini dari 502 ini turunnya banyak, tetapi belum bisa kami ekspos karena belum waktunya, Pak. Karena nanti akan kami ekspos itu di DCT, yaitu tanggal 3 November nanti. Jadi bacalek kita se-Rejang Lebong ini berjumlah 502. Nanti tanggal 3 November kami tetapkan menjadi DCT, dan jumlahnya itu jauh karena sudah kita permin, dan itu memperebutkan jumlah kursi sebanyak 30 kursi yang tersebar di Rejang Lebong, yaitu 4 dapil, yang mana dapil 1 itu Curug Utara, Bermani Ulu, dan Bermani Ulu Raya. Dapil 2 itu Sindang Klingi, Sumberjang, dan Sindang Dataran. Terus dapil 3 ada Binduriang, SPI, SPU, PUT Kota Padang, dan dapil 4-nya itu Curug Selatan, Tengah, dan Timur. Itu hari ini pergerakan lah bahasa kami, tahapan-tahapan yang kami lakukan. Tentu Bapak Ibu sekalian, pada hari ini malam tadi kalau Bapak Ibu datang ke KPU sudah ramai, Pak. KPU sudah ramai, Pak. Jadi kalau di KPU itu tidurnya sudah jam 2 malam. Nah, kebetulan jam 3 malam demi mensukseskan pemilu tahun 2024. Tetapi ini bukan mengajak kepada seluruh yang hadir di sini, tetapi KPU meminta kepada semua yang hadir di sini, stakeholder, dinas terkait, untuk sama-sama kita mensukseskan pemilu tahun 2024. Terkhusus kepada Pak Bupati Rejang Lebong, atas nama lembaga KPU kami mengucapkan terima kasih, Pak, karena kami belum sempat, belum ada waktu untuk bertemu secara seperti ini. Apalagi saya lihat ada banyak Pak Camat, karena ke depan setelah pencalonan ini kita akan melakukan namanya kampanye. Pada hari ini lokasi pemasangan kampanye, lokasi larangan kampanye, lokasi tempat rapat umum yang kita kenal dengan kampanye akbar masih digodok. Dan insya Allah sebelum tanggal 28 November kita akan ekspos, dan tentu kami akan mensosialisasikan kepada pihak-pihak terkait
terkait terkhusus dengan camat dan kades lurah. Maka dari itu penting sekali kami mohon izin kepada Pak Bupati, mungkin ke depan kami mengajak Pak Camat, Kades Lurah untuk mensosialisasikan terkait dengan kampanye ini. Karena mengapa di kampanye ini ada wilayah desa di sana, ada yang tidak boleh, tempat yang tidak boleh dipasang APK, ada yang boleh. Tentu ini perlu sekali kedewasaan teman-teman semua instansi dalam menyikapi tahapan kampanye ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah geser kampanye, kami hari ini sedang proses penyusunan logistik. Menjurus ke pemerintahan itu Logistik ini semuanya terpusat dengan aplikasi, Pak. Terpusat aplikasi, semuanya itu teraplikasi. Antara bupati. Contoh hari ini adanya DCT. Jadi surat suara itu dicetak, itu aplikasi Silon DCT itu terintegrasi dengan aplikasi pencetakan surat suara. Maka di kita KPU itu tidak pergerakannya itu ke aplikasi. Kita mengurangi yang namanya HAM. Setelah logistik ini kami pemetaan bahwa Rejang Lempung ini ada 13 TPS sulit yang tersebar di 5 kecamatan. Setelah kami survei memang sulit, itu salah satunya ada di Sindang Dataran, terus SPU. Setelah itu kami akan melakukan BIMTEK pungut hitung kepada teman-teman ad hoc dan langsung pembentukan KPPS yang mana tadi jumlah KPPS-nya itu 7 orang per TPS ditambah dengan 2 petugas ketertiban keamanan dikalikan 816 TPS. Itulah jumlahnya tadi, sehingga penyelenggara pemilu yang akan melakukan tahapan pemilu itu berjumlah 8.460 orang. Menggunakan pemilu tahun 2024 sebagai sarana pemersatu dengan saling bersinergi, kolaborasi dan berkontribusi mewujudkan pemilu damai yang berkualitas dan berintegritas. Di lain sisi, Ketua Bawaslu ketika diwawancarai oleh reporter tim Media Center Rejang Lebong mengatakan, 152 APK dan APS yang sudah terpasang di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Menyeluruh secara umum, kawan-kawan terus melakukan progres setiap minggu yang dilakukan oleh kawan-kawan tingkat kecamatan dan desa untuk memantau perkembangan dari data APS dan APK yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Pak, ini kan belum masuk ke tahapan kampanye. Untuk APK sendiri nantinya seperti apa ini tidak lanjut dari Bawaslu? Kita menganggap itu masih sebagai APS, bukan APK ya, karena tahapan kita belum masa kampanye kan. Kita ada ada undang-undang regulasi yang sedang kita bahas hari ini di Golden Bridge. Kita akan melibatkan seluruh kawan-kawan kecamatan dan kawan-kawan ketua partai politik. Karena ada ranah yang sekarang ini sebenarnya bisa melakukan penindakan terkait APS dan APK itu. Kalau kita baca di regulasi pemilu belum ada regulasi atau undang-undang yang mengatur ataupun bisa dijatuhkan sebagai dasar hukumnya. Namun ada undang-undang lain. Jadi karena ranah kita di bidang negara kan ada juga kebijakan undang-undang lain yang bisa kita terapkan di sini. Dalam hal ini ada Pergub dan Perda. Perda nomor 21 tahun 2022 dan Pergub tahun 2020 itu yang nanti akan kita bahas dengan kawan-kawan terkait seperti apa mekanisme kelanjutannya, konkretnya nanti akan kita sampaikan setelah itu. Kalau ke partai sendiri ini kita sudah menyurati berapa kali? Ke partai politik kita sudah 2 kali melakukan himbauan karena pendidikan masyarakat, pendidikan politik kepada kawan-kawan partai politik juga sudah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu kan di bulan Agustus kemarin terkait banyaknya APS dan yang menyerupai APK ini. Kita juga sudah bersurat agar kawan-kawan partai tertib, taat undang-undang, taat aturan, bisa melakukan bakal calon yang mereka usung, bisa sama-sama tertib aturan dan taat aturan. Ini
ada yang dilaksanakan nggak Pak pasca kita surati? Ada beberapa yang melakukan apa namanya dengan upaya apa namanya itu persuasif yang kita lakukan itu. Ada yang kemudian dia menindaklanjuti, ada juga yang kelihatannya masih seperti itulah kondisinya. Oke, siap. Makasih banyak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bupati pun mengungkapkan ciptakan pemilu tahun 2024 sebagai sarana pemersatu dengan saling bersinergi, kolaborasi dan berkontribusi mewujudkan pemilu damai yang berkualitas dan berintegritas. Bersyukur kita merasa alhamdulillah kita pagi ini melakukan acara yang jaranglah kita lakukan, yaitu Kopi Morning, berkenaan dengan persiapan ataupun tahapan-tahapan daripada pemilu di 2024, insyaallah pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Nah, tentu pertemuan ini kita berharap banyak. Dan tadi masukan, saran ataupun rumusan-rumusan untuk kesempurnaan menuju kesuksesan pemilu itu. Maka tadi ada pembicaraan dari Pak Kapolres juga, ada juga dari KPU, Bawaslu juga, termasuk kita juga dari pemerintah daerah. Secara keseluruhan sampai saat ini artinya persiapan kita artinya sesuai dengan schedule, alhamdulillah sudah berjalan. Mulai dari mata pilih tetap, artinya alhamdulillah sudah. Jumlah TPS di 816 sudah siap, termasuk juga petugas PPS, PPK, artinya di angka 8.000 sekian sudah siap. Nah, cuma calon yang belum siap. Itu bukan kepingan kita. Artinya tunggu di tanggal 3 November 2023 yang akan datang. Pesan yang perlu kami sampaikan tadi, pertama tetap kita dalam satu bahasa, koordinasi dan komunikasi dengan menjunjung tinggi artinya aturan dan regulasi berkenaan dengan pemilu. Berkenaan dengan itu, insya Allah akan melahirkan pemilu yang transparan, kredibel, ataupun artinya bisa diterima oleh semua pihak. Tentu harapan kita dengan aturan itu, pertama pesan kita untuk tidak terjadi curang. Apakah itu money politik, ataupun sedikit ekstrim memaksa, itu tidak diperbolehkan. Kemudian artinya, pesan saya dengan Pak Camat, melalui Camat, Lurah, Kades, artinya pastikan artinya masyarakat kita sudah terdaftar. Kemudian yang kedua, pada tanggal 14 tersebut pastikan akan menggunakan hak pilihnya. Sehingga artinya dari jumlah 20894 tersebut, artinya jumlah pemilih kita akan menggunakan suara minimal di atas 75%. Itu harapan kita, syukur-syukur 100%. Itu salah satu tolak ukur sukses pemilu selain pelaksanaan. Dan kemudian yang kedua, soal siapa yang tidak dipilih, saya sampaikan tadi, terserah sepenuhnya kepada masyarakat. Itu haknya berdemokrasi. Nak milih laki-laki, nak perempuan, sepanjang dia sudah terdaftar sebagai calon tetap, entahnya partai A, partai B, entah apa pacaknya saya tidak tahu, yang penting rasa yakin, pilih. Mudah-mudahan dengan seperti itulah artinya akan terisilah jumlah kursi yang di parlemen kita sebanyak 30 orang. Pesan saya kepada para pemilih, khususnya di Rejang Lebong ini, pilihlah artinya anggota DPR yang memang kita anggap kita kenal dan dia pernah berbuat dan mau berbuat. Nah, ketika kita ada kepentingan, apakah memperjuangkan aspirasi kelompok atau kepentingan desa, yang melalui mereka itulah artinya sebagai perpanjangan tangan kita yang mewakili yang berada di parlemen. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, tolong betul artinya hindari konflik. Dan saya sampaikan kalau presiden tinggalnya di Jawa, di pusat. Kalau gubernur artinya di provinsi. Nah kalau di DPR ada di antara RT ada calon. Nah artinya jangan sampai ribut. Kalaupun belum beruntung, itu hanya faktor nasib dan takdir belum. Bisa kita ulangi lagi di 5 tahun yang akan datang. Saya yakin artinya dengan cara-cara seperti itu, disitulah kita mengukur sejauh mana artinya sepak terjang kita, sejauh mana artinya hak masyarakat memilih dan menilai kita. Kita bisa saja menokohkan diri, mengatakan kita hebat. Tapi pada posisi ini, masyarakat yang cerdaslah
yang menentukan hak pilihnya. Dan terakhir, hindari yang namanya gesekan, hindari money politik. Insyaallah artinya pemilu kita berjalan sukses. Terima kasih kawan. Wakapolres Kompol Yusiadi, SLKMH Wakili menjelaskan. Bapak Kapolres yang seyogianya beliau akan hadir di sini, namun masih ada kegiatan di Bengkulu. Jadi saya bersama dengan Pak Kasat Intel mewakili beliau dalam acara ini. Mohon izin kami langsung saja. Ya, jadi ada beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan. Di sini saya akan ekspos sedikit untuk kegiatan-kegiatan kita dan untuk kategori-kategori nanti TPS-TPS yang ada di wilayah kita. Lanjut. Ya, jadi jumlah dan kategori TPS rawan. Jadi TPS ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kategori TPS kurang rawan, kemudian kategori TPS rawan, dan TPS sangat rawan. Kita mulai dari yang TPS kurang rawan, itu dengan kategori TPS yang tidak berpotensi konflik, kemudian kurang rawan dan mudah ditempuh atau dijangkau oleh petugas pengamanan. Itu berjumlah 747 TPS. Kemudian untuk TPS rawan itu kita ada 36 TPS di wilayah kita dengan kriteria lokasi TPS-nya berada pada daerah rawan konflik, kemudian padat penduduk, serta komposisi masyarakat yang berbasis paslon tertentu, dan juga lokasi TPS yang jauh dari TPS lainnya. Itu ada 36 TPS. Kemudian untuk kategori TPS sangat rawan kita ada 33 TPS. Nah, yang pertama kategorinya atau kriterianya adalah secara geografis sulit ditempuh, kemudian memiliki sejarah konflik, kemudian terdapat aksi protes terhadap KPPS pada masa pemilihan sebelumnya, dan daerah konflik sengketa batas wilayah, serta masyarakat heterogen, dan lokasi TPS berada pada basis pendukung paslon tertentu. Dari tim media Rejang Lebong melaporkan.